Shalom, selamat bertemu kembali pada pembelajaran kali ini. Apa kabar kalian semuanya anak-anak? Tentunya sehat-sehat ya. Baik, pada saat ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Terlebih dahulu Ibu akan pimpin kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan memulai kegiatan pembelajaran secara khusus anak-anak kami kelas 9 dari materi mengenal gerejaku. Berkati kami sepanjang pembelajaran ini Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti, memahami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang materi mengenal gerejaku, mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 9 semester ganjil. Baik, adapun kompetensi dasar 3.1 memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Adapun tujuan pembelajaran menguraikan karya-karya Allah masa kini bagi gereja. Memisahkan aspek-aspek pergumulan gereja di masa lampau dan masa kini. Indikator menyebutkan upaya penyatuan gereja di dunia dengan benar, menyebutkan upaya-upaya penyatuan gereja-gereja di Indonesia dan gereja, membedakan aspek-aspek pergumulan gereja di masa lampau dan masa kini. Adapun materi B, gereja yang terpecah-pecah atau perpecahan pertama. Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya tetap bersatu. Dalam doanya Tuhan mengatakan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 17 ayat 21. Tampaknya sejak awal sekali Tuhan Yesus sudah menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam perpecahan. Doanya menunjukkan bahwa kesatuan murid-murid dan pengikutnya sangat penting, karena kesatuan itu mencerminkan kesatuan Yesus dengan Bapanya di sorga. Dan dengan kesatuan itu juga para murid memberikan kesaksian mereka kepada dunia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15, kita menemukan bagaimana gereja perdana diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan yang berat yang mengancam gereja untuk terpecah. Ketika itu muncul pertanyaan yang sangat mendesak. Apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi? Karena itulah pada sekitar tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal dengan Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Pada persidangan itu dicapai kesepakatan untuk memberlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari yang pertama makanan yang dipersembahkan kepada berhala, yang kedua darah, yang ketiga daging binatang yang mati dicekik, dan yang keempat percabulan. Dasarnya di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 29. Keempat peraturan ini sudah dianggap cukup untuk seorang Kristen, sehingga menjadi Kristen tidak berarti menjadi Yahudi terlebih dahulu. C. Perpecahan-perpecahan berikutnya. Di Korintus terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Ada yang mengaku sebagai anggota golongan Paulus, Apolos, Kefas atau Petrus, atau bahkan Kristus. Masing-masing menganggap pemimpinnya lebih hebat daripada yang lain. Perpecahan berikutnya yang terjadi di Korintus ialah ketika orang-orang jemaat di sana membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia roh yang mereka miliki. Terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 27. Perpecahan-perpecahan berikutnya terjadi antara gereja timur
atau Gereja Katolik Timur atau Gereja Ortodok dengan Gereja Barat atau Gereja Katolik Roma pada tahun 1054. Perpecahan lebih lanjut terjadi pada tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg yang isinya mengkritik praktik yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa, pengumpulan relikwi orang-orang kudus, atau meningkatkan kesempatan untuk lepas dari api penyucian dan lain-lain. Perpecahan-perpecahan lainnya terjadi terus, terutama ketika terjadi perbedaan pemahaman tentang ajaran ataupun praktik ibadah dan organisasi gereja. Seringkali pula pertikaian antara individu-individu tertentu memecah belah gereja. Hubungan yang rusak menyebabkan satu atau beberapa orang keluar dari gereja itu lalu mendirikan gereja baru. D. Gereja di Indonesia. Kekristenan datang ke Indonesia pada waktu yang cukup awal. Ini bisa kita melihat bahwa sejarah peninggalan menunjukkan bahwa di Barus, Sumatera Utara pernah hadir kekristenan Nestorian yang berasal dari Suriah. Bentuk kekristenan ini juga pernah hadir di Tiongkok dan meninggalkan sebuah prasasti besar di Sinan. Bisa kita lihat bahwa ada buktinya prasasti Nestorian. Kekristenan berikutnya datang pada abad ke-21 bersama orang-orang Portugis dan Belanda yang mencari rempah-rempah ke Kepulauan Nusantara. Maka terbentuklah kelompok-kelompok Katolik Roma dan Protestan sesuai dengan agama orang-orang Portugis dan Belanda di berbagai wilayah di Maluku dan belakangan di Nusa Tenggara Timur. Persaingan kaum kolonialis Portugis dengan Belanda kemudian juga melahirkan persaingan antara gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Protestan. Di Maluku, orang-orang Kristen Protestan kemudian membentuk apa yang disebut dengan Indies Church, artinya gereja Hindia, yang kini berubah nama menjadi Gereja Protestan Indonesia, merupakan himpunan sejumlah gereja berlatar belakang dari Indies Church. Untuk mewujudkan doa pengharapan Tuhan Yesus untuk kesatuan gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei 1950, 22 gereja Protestan di Indonesia berkumpul di Jakarta dan mendirikan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang sekarang berganti nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PII. Selain PGI, ada pula sejumlah organisasi antar gereja seperti PII, PGLII, dan lembaga PGPI, PBI, GMHK. Di kalangan gereja Katolik Roma kita mengenal KWI, yaitu Perhimpunan Para Uskup Gereja Katolik Roma di Indonesia. Pada kenyataannya, doa dan harapan Tuhan Yesus supaya anak-anak Tuhan tidak terpecah-pecah masih jauh dari kenyataan. Namun tanda-tanda kerjasama dan keinginan untuk bersatu itu tetap ada. Pada bulan Mei 2013 menjelang sidang raya ke-10, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, gereja-gereja di Indonesia mengadakan Celebration of Unity atau perayaan keesaan sebagai acara pendahuluan sidang raya tersebut di Jakarta. Acara ini diikuti oleh PGI, PGPI, PGLII, PBI, Gereja Ortodoks, Kepala Keselamatan, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, dan juga oleh semua keuskupan Gereja Katolik Roma di Indonesia. Ini adalah sebuah pesta rohani yang ingin menunjukkan semangat dan harapan persatuan gereja-gereja di seluruh Indonesia.
Persatuan dalam arti satu jiwa dan satu hati dengan tujuan untuk mengutamakan pelayanan kepada sesama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun 1517 muncul gerakan reformasi yang melahirkan gereja-gereja Protestan. Beberapa ciri utama gerakan reformasi adalah pengakuan terhadap ketujuh konsili gereja yang pertama yang diadakan hingga tahun 1517. Selain itu, muncul juga doktrin tentang ketiga sola, yaitu yang pertama sola gratia, yang menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Yang kedua, sola fide, yang mengakui bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena amal atau perbuatan baik. Yang ketiga, sola scriptura, yang mengakui bahwa otoritas yang tertinggi adalah Alkitab, bukan tradisi gereja atau magisterium, yakni pihak yang dianggap memiliki wewenang untuk menetapkan ajaran gereja. Selain itu, gereja-gereja Protestan juga hanya mengakui dua sakramen karena mereka meyakini bahwa hanya kedua sakramen itulah yang diperintahkan oleh Yesus untuk dilaksanakan, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Gereja-gereja Protestan juga menolak praktik selibat atau kewajiban tidak menikah bagi para pendetanya. Gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Dalam kitabnya, Nabi Yeremia memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di pembuangan di Babel agar mereka mengusahakan bagi lingkungannya. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Nanti kalian membacanya sendiri di rumah. Surat ini dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang saat itu membentuk kelompok-kelompok eksklusif dan tidak mau bergaul dengan orang-orang Babel. Alasannya tentu jelas, mereka sangat marah kepada orang-orang Babel yang telah membuat mereka menderita dan membawa mereka ke negeri asing, negeri pembuangan di Babel. Namun demikian, dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh hidup eksklusif dan tidak peduli dengan masyarakat di sekelilingnya. Demikian pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.